Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nastaghfiruha wa nastaghfiruh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid wa saddid lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa istifad wa ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa radhihi wa qurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat anugerah karunia yang telah Allah berikan kita semuanya. Bagaimana yang kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu benar. Juga nikmat itu adalah sekaligus menjadi amanat, menjadi titipan. Yang namanya amanat, titipan ya harus dirawat, harus dijaga. Dan beberapa nikmat iman dan nikmat itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebaik siapapun manusia, kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, maka nilainya sia-sia di mata Allah. Sejahat siapapun manusia, asal dia masih muslim, asal dia masih punya iman, masih ada potensi untuk dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Berarti bentuk amal soleh sebagai nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Karena itu ada dikatakan oleh ulama ada 3 cara buat kita untuk menambah yakin, menambah iman bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan seorang Rasul, dan bahwa kita dan alam semesta ini semua adalah makhluk. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, sehebat siapapun itu makhluk. Dan Nabi terakhir adalah Rasulullah Al-Quran. Sallallahu Muhammad. Ada 3 cara yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang yakinnya bertambah mantap dan imannya bertambah kuat. Yakin itu bukan hanya iman, tapi suatu istilah yang menandakan akan kekuatan. Yakin itu dalam Islam adalah indikator kuatnya iman. Iman itu anugerah, tapi iman itu bisa lemah. Maka iman yang didasari dengan keyakinan, maka itu adalah iman yang mengakar. Disinilah mengapa kita menjadi penting untuk menguatkan iman kita dengan menambah keyakinan. Ada 3 cara, satu-satu kita bahas. Tapi karena momen yang spesial,
saudara kita. Ya. Saya ingin lompat Pengajian. yang kedua. Pengajian. Pertama, untuk meningkatkan keyakinan sehingga tambah yakin tambah iman. Apa? Itu pertama, dengan banyak kita mendengarkan dan mentadabburi isinya Al-Quran. Ini yang pertama. Insyaallah kita bahas satu yang akan datang. Adapun cara yang kedua yang bisa membuat iman kita semakin kuat, yakinnya kita semakin mantap. As-sababus tsani ayyamdur bi'ainil i'tibar bi malakutis samawati wal ardh wa ma bathallahu bihi min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwanat wa ila ifadatihi al-yaqina al-isyaratu bi qawlihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Penyebab kedua agar iman ini semakin kuat, yakin itu semakin mantap adalah hendaknya kita memandang kepada makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dengan pandangan mengambil pelajaran. Kita punya mata, hewan juga punya mata. Bedanya, matanya hewan tidak dijadikan olehnya sebagai media untuk menangkap sinyal akan kemahagungan Allah. Maka kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh Allah akal tidak dengan hebat, maka jadi mata ini adalah fasilitas yang membuat kita nyambung dengan akal, yang dari keduanya membuat kita sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita melihat apapun yang bisa kita lihat, mendengar apapun yang bisa kita dengar, merasakan dan mencium apapun yang bisa kita rasakan dan kita cium, tapi nggak pernah kita olah dengan akal untuk mengambil pelajaran. Apa sih hikmahnya? Apa sih keajaiban? Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal itulah kita membedakan, bahkan kita makhluk yang paling mulia, bahkan mengalahkan kemuliaannya para malaikat. Kan begitu. Hendaknya kita melihat segala makhluk ini dengan pandangan keajaiban, kehebatan, kekuasaan dan kedikdayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci yang dibawa oleh Rasul. Tapi ketahuilah, kitab suci Al-Quran itu bukan karangan, bukan hasil karya daripada Rasulullah, tapi murni firman-Nya Allah. Hanya saja Rasulullah menjadi perantara, menjadi medianya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan isinya Al-Quran kepada kita. Dan itu terbukti. Contohnya, Allah berfirman begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Kami Allah sebagai Tuhan akan menampakkan kepada makhluk, kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami Allah, tanda-tanda kehebatan kami Allah, wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kami Allah adalah Tuhan yang hebat pada diri mereka sendiri, sampai menjadi nyata dan jelas bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai menjadi jelas bahwa Allah adalah Al-Haq. Bukan salah satu Tuhan, tapi Allah itu satu-satunya Tuhan. Bukan yang paling benar, Allah, tapi yang maha benar. Kalau sudah maha nggak ada lawan. Kalau sudah maha nggak ada lawan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ilas sama'i kaifa. Kan begitu. Allah menjelaskan, aku Allah akan tampakkan kepada kalian kehebatan. Bagaimana ada di alam semesta tanda-tanda kehebatan. Bahkan aku Allah
akan tampakkan kepada kalian kehebatanku pada diri kalian sendiri. Sampai kalian menjadi yakin bahwa nggak ada Tuhan kecuali aku. Aku adalah Tuhan yang maha benar. Apa tanda-tanda alam yang itu menjadi tanda kehebatan Allah, kedikdayaan Allah, kehebatan Allah? Allah berfirman, wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat bagaimana langit. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Langit itu adalah ibarat atap. Langit itu adalah ibarat atap. Tapi yang namanya atap itu butuh kepada tiang. Tapi lihat bagaimana besarnya itu langit, nggak butuh sama sekali kepada tiang. Karena itu Allah berfirman dan ayat yang lain, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Bagaimana Allah begitu hebatnya Allah menciptakan langit yang 7 lapis tanpa tiang sedikit pun. Hebat kan? Coba arsitek yang mana bisa bangun tiang tanpa pondasi, bangun tiang tanpa bangun atap tanpa pondasi, bangun atap tanpa tiang? Mana ada? Pasti ada yang menopang, pasti ada yang menyonggo. Tapi kalau langit yang lebih berat daripada atap, yang lebih luas daripada atap, yang lebih lebar daripada atap, bahkan 7 lapis itu langit, nggak ada satupun. Nggak ada satupun tiang yang kita lihat. Apakah tidak menjadi dalil bahwa itu adalah ciptaan Allah? Bahwa langit itu adalah makhluk Allah. Dan dari sini bisa kita pahami, nggak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan hal itu dari diri beliau sendiri, kecuali hal itu diucapkan oleh Rasulullah, kecuali dari Allah SWT. Itu ada dari Allah SWT, kabar informasi dari Allah kepada Rasulullah kepada kita. Contoh lain, bintang, matahari, ataupun bulan dan lain-lain. Itu kan ibarat lampu gantung. Tapi namanya lampu, ya butuh rantai biasanya. Butuh kepada kabel, butuh kepada kawat. Tapi ketahuilah, matahari, bintang, bulan, nggak ada kabel, nggak ada rantainya, nggak ada kawat. Siapa yang bisa bikin itu semua? Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Selain Allah kira-kira siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Siapa yang mampu untuk menciptakan itu semuanya? Rasulullah semulia-mulianya makhluk, tidak sanggup menciptakan matahari atau menciptakan bulan tanpa sesuatu yang mengikat. Nah, awan di beda langit, awan itu kemana-mana membawa air. Ibarat truk tangki isinya air, truknya PDAM. Dan bagaimana Allah takdirkan itu awan, kapan hujan rintik-rintik. Coba kalau awan itu hujannya biar, ya otomatis hancur dan mati kita semua. Sama seperti kalau kita ditabrak truk tangki. Tapi kita bilang truk tangki ada yang bisa miber, ada yang bisa ngawang. Ada awan itu isinya ribuan kubik daripada air, tapi bisa melayang mana-mana. Siapa yang bergerak itu semuanya? Manusia, malaikat, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidak mungkin Allah itu berfirman kecuali ada hikmah yang harus bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah itu menciptakan makhluk tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihat bagaimana kepada gunung. Bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu di dalamnya ada 2 unsur. Ada api, ada air. Yang keduanya kalau sudah keluar dari gunung saling mengalahkan. Ada kalanya air memadamkan api, tapi ada kalanya api mengeringkan air. Saling mengalah. Tapi bagaimana gunung itu menyimpan 2 unsur yang berlawanan tapi damai di dalam. Gunung di dalamnya ada air, di dalamnya ada air dalam gunung nggak kering. Gara-gara ada api dalam gunung. Api di dalam gunung nggak padam gara-gara adanya air di dalam gunung. Apa yang bisa ngadep?
Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman itu bukan untuk sekedar firman begitu aja, tapi ada maksud. Di sinilah perlunya kita ini untuk memandang dengan mata atau memanfaatkan anggota tubuh kita untuk nyambungnya kepada Allah. Untuk kita mencari tahu kemahahebatan dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini 2/3-nya adalah lautan. Kalau nggak ada gunung, ya setiap kita jalan, setiap kita jalan, ya otomatis gunung. Kalau kita jalan, otomatis daratan ini akan bergelombang sebagaimana kita berjalan. Ikut kanan, ya bergelombang. Sama seperti kalau kita naruh misalkan balon di atas kolam renang. Karena nggak ada pasaknya, ya kita injek, ya goyang. Bayangkan bumi ini 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Kita hidup di daratan, ya berarti kan ngambang daratan ini. Seharusnya manusia yang demikian banyak, kalau bergerak kemana ya goyang terus ini. Tapi bagaimana Allah jadikan gunung itu dipasang. Wa alqa fil ardi rawasi, kata Allah dalam Al-Quran. Ini tanda. Sekarang saya mau tanya, apakah sampai pengetahuannya Rasulullah SAW kepada hal demikian kalau bukan dari Allah? Sampai kalau nggak dikasih tahu sama Allah bahwa gunung jadi pasang. Apakah Rasulullah ahli geologi? Apakah Rasulullah ahli geografi? Enggak. Tapi Rasulullah kok tahu dari Allah. Itu tanda bahwa Al-Quran bukan ciptaannya Rasulullah dari Allah. Rasulullah nggak tahu apa-apa kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak Rasulullah mendapat ilmu dari Allah, sementara kita mendapat sedikit. Sehingga kita diperintahkan untuk meneladani kepada orang yang lebih banyak mendapat ilmu dan pengetahuan daripada Allah melebihi kita. Yang ngikut sama seperti kita ngikuti ulama. Kenapa? Dia mendapat ilmu dari Allah lebih daripada saya. Dia mendapat pengetahuan dari Allah lebih daripada saya. Jelas. Ini tanda bahwa Al-Quran bukan ciptaannya Rasulullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah dan maha benar yang firman-Nya Allah. Bayang 14 abad yang lalu. Mana ada orang tahu bahwa gunung itu jadi pasang? Mana ada orang tahu zaman itu 2/3 itu adalah darat, 2/3 adalah lautan, seperti darat. Mana ada orang tahu saat itu? Mereka tuh kalau mau pergi jarak 80 kilo itu makan waktu 2 hari kok. Baru 80 kilo, 2 hari. Apa yang bisa mereka tahu dengan jarak yang terbatas? Nggak ada media, nggak ada apa. Ya. Tapi Rasulullah kok tahu informasinya dari yang maha tahu. Itulah kehebatannya Rasulullah. Jadi Al-Quran bukan karangan Rasulullah. Karena jelas Rasulullah nggak mungkin tahu hal-hal seperti ini kecuali informasi dari Allah. Berarti Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan karena Al-Quran itu benar, berarti yang bawa ini juga benar. Bumi, ya gunung jadi pasang. Dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Oh, benar Al-Quran. Berarti benar Allah. Berarti yang bawa Rasulullah juga benar. Semuanya memiliki keterkaitan. Ya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk melihat kepada bumi. Bagaimana dihamparkan itu bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau meja ini bulat, kira-kira kitab yang ada di atasnya ini bisa aman di atas. Bergelimpangan. Tapi lihat bagaimana bumi ini bulat, tapi apapun yang ada di atasnya tidak bergelimpangan. Bumi itu lunak, tapi bisa dibangun gedung. Bumi itu kan lunak, tapi bisa dibangun gedung. Seharusnya kan atos. Tapi kok tunas itu cukul dengan sendirinya ya, katanya atos. Jadi ya lunak ya atos bumi ini. Atos, kenapa bisa dibangun gedung? Kok nggak ambles? Gedung bertonton kok. Badan genjur, gembur, lunak, bumi. Dicangkul juga beres. Tapi dibangun gedung, dibangun apapun, pencakar langit sanggup. Berarti gunung-gunung itu di sisi lain juga atos. Iya, tapi walaupun atos, kok tunas itu cukul dengan sendirinya. Bibit ditanam, wes kena matahari disiram, cukul. Nggak pakai alat bantu, cukul dengan sendirinya. Yang mana bibit itu diselentik patah. Berarti
keajaiban bagaimana Allah ciptakan bumi. Ya atos, ya lunak, tapi nggak bisa dimasuk dengan akal. Teksturnya itu bagaimana? Ya atos, ya lunak. Atos untuk bangun gedung bisa, lunak bahkan bibit nggak perlu alat bantu tumbuh. Sampai sanggup. Siapa yang sanggup? Rasulullah nggak sanggup. Siapa yang tahu? Rasulullah nggak tahu. Kecuali dikasih tahu melalui Al-Quran, melalui firman-Nya, melalui wahyu. Allah benar, Al-Quran benar, yang bawa juga benar. Wa ilal ibli kaifa khuliqat. Dan Allah juga menanyakan kepada kita, coba lihat onta. Kenapa kok onta? Ini ikut pengajian. Hewannya unik. Kenapa? Karena onta itu Nggak dengar. Bisa bertahan hidup berhari-hari nggak minum air. Padahal hidup di daratan panas, di gurun. Bahkan cuaca bisa sampai 55 derajat Celcius. Dan Allah meratakan kepada kita untuk coba lihat onta itu. Kenapa? Onta itu hidupnya, bulu matanya panjang. Tapi bulu matanya sekali panjang dan lebat. Kalau itu onta, tetap dia bisa melihat. Kalau kita pernah bisa melihat, onta bisa melihat. Onta itu merekam. Anda boleh tanya kepada hewan. Kenapa? Karena onta itu hidupnya di gurun pasir. Kalau terjadi namanya badai pasir, dia besok kerja lagi nanti. Bisa jalan. Sama seperti kalau kita ini kehujanan, kan bingung kan? Udah merem keto. Jadi kita pernah melek. Tapi onta enggak. Walaupun badai pasir, dia merem, tapi dia tetap bisa jalan. Itu keajaiban. Ada keunikan yang tidak didapati di makhluk yang lain, bahkan manusia. Allah perintahkan kita, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Apa kamu nggak ada maksud? Ada maksudnya. Tinggal kita mau nggak pakai ini mata dan pengetahuan yang kita punya untuk cari maksudnya Allah ini apa. Dalam Al-Quran kok disuruh melihat ini, menyaksikan itu. Apa maksudnya? Agar kita semakin yakin. Kalau kita semakin mantap keyakinannya, semakin kuat keimanannya. Ini yang dimaksud sanurihim ayatina fil afaq, akan aku tampakkan kepada kalian wahai manusia tanda-tanda kehebatanku di alam semesta ini semuanya. Di alam semesta ini semuanya. Nah, iya. Kemudian wafi angkusihim, dan bahkan Allah juga berfirman, akan aku tampakkan kehebatan pada diri kalian. Bukan hanya dalam semesta, pada diri kalian. Gimana? Coba. Kita ini dulunya adalah mani, nggak ada bentuk. Sperma gitu. Nggak ada bentuk sama, nggak ada matanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada telinganya. Tapi bagaimana kita? Halo. Bagaimana bayi itu, keluar melalui, lubang yang sempit, yang kalau sudah keluar nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Seharusnya sesuatu yang bisa keluar, yang bisa dikembalikan. Kecuali bayi keluar dari rahim ibunya. Bayi yang keluar dari ibunya nggak bisa. Dan itu bukan ada dalam Al-Quran. Tsummas sabila yassara. Bagaimana jalan keluarnya bayi? Allah kasih kemudahan. Anda tanya dokter rahim, dokter kandungan. Bayi selagi dia belum keluar daripada rahim ibunya, tulangnya ini lunak semuanya. Kayak kucing kalau berawat lunak, tapi begitu keluar mulai mengeras, langsung ngeras tulang-tulangnya. Allah berfirman, tsummas sabila yassara, jalan keluarnya bayi dari lubang kemaluan ibunya atau rahim ibunya itu aku yang Allah beri gampang. Siapa yang membuat tulang lunak sebelum keluar daripada rahim ibunya? Yang kalau sudah keluar dari rahim ibunya menjadi keras. Gak bayang kalau bisa tulangnya bayi keras di dalam, tak keluar itu bayi. Lah bayang kalau setelah keluar tetap lunak itu bayi. Yo gak bisa digendong tuh bayi. Gak bisa digendong tuh bayi. Hingga akhirnya ya, begitu belum keluar lunak, sudah keluar keras. Sehingga ketika belum keluar tulangnya lunak, untuk gampang pada wujudnya dan
tulangnya keras. Boleh ajukan diriku. Dia nggak bisa digendong, lemes gitu akhirnya. Ya, disebut dengan apakah dengan demikian nggak bertambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini 40 hari masih berupa sperma. Ini bicara sains. Bicara ilmu pengetahuan kedokteran. 40 hari masih berupa sperma. Setelah 40 hari, dari yang sperma menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian baru mulai dibentuk tulangnya, tapi belum sempurna matanya. Mulai ada bentuknya, tapi belum sempurna itu semua. Tapi tulang sudah mulai terstruktur. Itu sains baru ketemu tahun berapa? Sementara Al-Quran ngasih tahu itu mulai tahun berapa? Rasulullah dokter. Apa sudah ada alat USG saat itu? Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah. Melalui apa Rasulullah tahu? Firman-Nya Allah. Berarti firman-Nya Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan ucapannya Rasulullah, itu adalah firman-Nya Allah. Berarti Rasulullah benar. Al-Quran benar kok. Lah pas Al-Qurannya benar, yang bawa salah. Lah pas Al-Qurannya benar, tapi yang ngasih tahu salah. Nah mungkin Al-Quran begitu benar, berarti yang ngasih tahu benar, yang dikasih tahu juga benar. Disebutkan dalam Al-Quran. Pernah diceritakan ada seorang profesor kelautan. Profesor kelautan. Dia sampai di satu lautan yang di situ ada ada batas antara tawar sama air laut. Warnanya beda. Ketika diselami, ikannya beda. Yang ikan air tawar di lautan yang sama, dalam satu wadah yang sama. Ikan air tawar nggak nyebrang ke air laut. Ikan air laut nggak nyebrang ke yang tawar. Please. Wah. Dilakukanlah sama profesor itu riset, penelitian. Wah, diteliti hebat. Sampai jadi satu artikel. Ketemu satu profesor. Ini kebetulan muslim itu profesor. Ditunjukkan, wah, saya menemukan sesuatu yang hebat. Wah, nggak ada yang menemukan kecuali saya. Saya pertama kali. Ini sudah saya lakukan riset. Lihat, profesor yang muslim lihat. Oh, biasa aja. Biasa aja gimana? Nanti saya 14 abad yang sudah ngasih tahu. Kok bisa? Nggak ada yang tahu. Iya, kamu belum tahu. Bukan berarti nggak ada yang tahu. Kamu belum tahu. Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kami tahu. Dari mana dia tahu? Dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil dari Al-Quran terjemahan, baca dalam surat Ar-Rahman itu. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan yang berbeda itu ada barzakh. Barzakh itu pembatas yang tidak melampaui satu sama lain. Anda cek di Google, di YouTube banyak. Tapi itu ketemunya baru kapan? Apa 500 tahun sudah ada penemuan itu? Ada. Tapi Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah ada. Dari mana Rasulullah tahu? Apakah Rasulullah pernah sampai di lautan tersebut? Bukan. Apakah Rasulullah melakukan riset penelitian? Bukan. Informasi dikasih tahu sama Allah. Allah yang maha tahu semuanya. Ya. Masa kita nggak tambah yakin sama Allah? Nggak tambah iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, lalat itu bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata. Bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata. Nih. Sehingga lalat itu karena bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata, maka seharusnya dia adalah makhluk atau hewan yang gampang kelilipan. Kita ini punya bagian anggota tubuh, tapi mata bukan anggota terbesar, jadi anggota tubuh kita itu kelilipan. Nah, gimana lalat yang bagian anggota tubuh yang paling besar adalah mata?
pasti sering kelilipan. Kita sebagaimana diciptakan oleh Allah bulu mata untuk membuat mata ini gak gampang kelilipan. Maka Allah ciptakan di kaki-kakinya lalat bulu-bulu halus. Sehingga setiap manusia kapan gampang ketap-ketip, lihat lalat. Sedikit-sedikit ngangkat kakinya, ngipas matanya. Nah, bayangkan kalau mata segede matanya laler, tubuhnya laler kecil, bagian terbesar di tubuhnya adalah mata. Duit. Ya bagaimana gitu. Ya merem terus gak melek. Maka Allah jadikan hidupnya ada di kaki. Laler kan begitu ya, dikit-dikit angkat kakinya kan, sama seperti kita, dikit-dikit merem-melek, kedip, ya sama, itu kedipnya laler. Dan kalau kita sama Allah, kita harus iman dan yakin kepada Al-Quran sebagai firman-Nya Allah, dan yakin dan iman kepada Rasulullah sebagai wakilnya Allah ada di muka bumi untuk menyampaikan kebenaran kepada kita. Allah Ta'ala alam ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan, bebas pertanyaannya sesuai dengan topik boleh, di luar topik juga boleh. Iya. Yang tadi melanjutkan hukumnya kita operasikan dan hukumnya tetap berjalan aturan ataupun kan berubah Penciptaan. Hukum orang tatuan, hukum orang operasi plastik jelas hukumnya adalah haram. Mau dengan istilah apapun. Sekarang itu beralih masalah. Kalau dulu operasi plastik, mau alisnya kayak mau bibirnya, sekarang sulam alis. Ada operasi plastik juga, sulam bibir, operasi plastik intinya. Hanya untuk membuat kacau hukum, padahal hukum tidak kacau gara-gara perubahan nama. Contoh, hukum zina haram, berarti jadi pelacur hukumnya haram. Diganti sekarang jadi apa namanya? Seks komersial. Apa? PSK itu pekerja seks komersial. Terus berubah hukumnya gara-gara berubah namanya. Dukun itu hukumnya haram. Sekarang diganti paranormal atau spiritual, ada macam-macam. Diperhalus, tujuannya untuk menyamarkan hukum atau orang pintar misalnya gitu. Berarti yang teko orang apa berarti? Nang dukun pulang kok sugi kok. Dukun ini gak sugi. Kon teko nang kono. Ya sih berarti sing teko bodoh, makanya dukunnya orang pintar. Kenapa yang datang bukan orang pintar? Sekarang banyak inti mau tato, mau pras-plastik, tulang alis, tulang bibir, apapun, hukumnya adalah haram. Merubah penciptaan Allah. Dan dia nggak ridho terhadap bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini haram. Nah kalau sudah begitu, misal yang tatuan, ya selagi ada kemampuan untuk dihapus tatunya wajib dihapus. Permasalahannya sekarang ini yang dikhawatirkan, misalkan banyak ya orang tatuan hijrah ini kan banyak. Bagus untuk ngasih inspirasi kepada yang lain. Tapi ketika dia mampu untuk menghapus tatunya wajib dihapus. Gak bisa aku ini cek wong-wong ini terinspirasi dari aku, nggak bisa. Ketika kamu punya kemampuan untuk menghapus wajib. Misal dia punya duit untuk laser, walaupun nyicil, sak senti wajib. Jangan kamu cari viral gara-gara tato hijrah kemudian diawet no tatunya, tetap dipertahankan, nggak bisa, wajib. Ketika kamu kalau nggak punya kemampuan ya nggak wajib. Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh dia sendiri. Wajib. Gimana caranya biar sanggup? Ya nabung. Masih orang saya. Loro bib, sakit bilang kamu tahu dulu nggak sakit. Nurut sama Allah sakit nggak mau. Nurutin nafsunya kamu sakit mau. Apakah wajib istrika? Ya enggak. Ya kalau istrika ya enggak. Artinya ada sakit yang masih bisa ditolerir. Sakit, katanya orang kalau dihapus pakai laser sakit, cuman masih bisa ditahan. Kalau pakai setrika, ya melampaui batas, nggak sampai segitunya juga. Jadi kalau nggak ada kemampuan, nggak perlu setrika. Ini nggak perlu setrika. Kalau orang dulu kan menghapus tato karena takut sama Allah. Sampai setrika,
Takutnya bukan sama Allah, Petrus. Khawatir tembak ajalan. Kenapa? Ketok tatuan berarti preman juga. Kalau sekarang kan istilahnya bahasanya seni. Takut sama Petrus ketika mau Islam, ya, mampu wajib, nggak mampu nggak wajib. Istrikah? Nah, nggak perlu. Oh, mantap saya. Masih simple, sederhana kok agamanya. Sederhana. Jadi pun di laser, apalagi sekarang mulai banyak kan laser, hapus tato gratis itu ada. Kita kalau mau cari ada di apa namanya Google mungkin atau di Instagram, mungkin kita tahu linknya kemana itu hapus tato gratis. Ada kok, dulu keliling sempat di Malang ada, cuman mungkin dia ada campnya atau di mana, wallahu alam. Perlu itu sebetulnya. Cuman jangan sampai gitu. Jangan sampai yang dikhawatir fenomena yang sekarang terjadi tatuan, hijrah, tapi tatunya di rumah. Dipertahankan. Biar apa? Biar viral. Jangan. Kalau kamu wajib loh. Kalau kamu wajib, punya kemampuan secara finansial wajib. Kalau enggak, ya apa-apa. Bukan saya nyinyir sama yang hijrah, ya bukan itu. Cuma saya nyampaikan hukum yang mungkin orang kelupaan gitu. Oh iya, ya. Hukum menghapus tatunya kan wajib. Nah kalau dia jadi YouTuber kayak mau jadi selebgram kayak berarti kan dia punya penghasilan. Kita kayak ngapus itu. Mau jadi pangan kafe. Tabung, hapus tatunya walaupun sesenti. Banyak boleh ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun sesenti. Ibarat sholat dikodoi. Sama. Nah, ada yang lain. Membawa bebas topiknya nggak sesuai dengan topik, nggak sesuai dengan pembahasan, nggak ada masalah. Ini yang repot ini ibu kalau mau tanya, pakai kertas bu, apa-apa, berangkat dari rumah bawa kertas, atau kalau punya nomornya Mas Dian bisa nomor istrinya Mas Dian bisa SMS ke istrinya Mas Dian bisa, ada masalah. Biasanya ibu soalnya banyak tanya, apa-apa, cuman mungkin karena beda lantai terus bingung begitu, SMS nggak ada masalah. Monggo ada yang lain mungkin. Kalau hukumnya biasanya kan ini yang kita beribu kan ya. Surat lemak. Ya. Kalau sudah lemak, Allah alam. Coba saya pastikan. Insya Allah Sabtu yang akan datang saya jawab. Sudah lemak apakah termasuk merubah bentuk daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada orang hitam kepingin putih, dia pakai perawatan ini tuh. Perawatan biasa, perawatan apa ya? Lagi viral sekarang, macam-macam. Aslinya putih beneran. Itu apakah haram? Enggak. Dia tidak sampai merubah pada ciptaannya secara apa? Masuk radikal. Secara apa ya? Bukan, mungkin permanen ya. Cuman jadi ekstrim. Enggak sampai ekstrim. Ya. Nah, kalau operasi plastik ya ekstrim. Nah, apakah sudah lemah ini kepada ekstrim atau tidak ekstrim? Saya nggak berani pasti. Ya, saya ragu. Saya akan jawab di pertemuan yang akan datang. Yang lain. Gitu. Katakan iman kita itu bahkan bagaimana menstabilkan iman kita. Yang kedua, apakah orang pakai tato itu boleh jadi imam? Ya. Orang pakai tato boleh jadi imam. Tapi kalau ada yang nggak pakai tato jadi imam, ada afdol. Jelas sudah. Kalau nggak ada yang lain, ya nggak ada masalah. Misal ada preman, tatoan, tobat, punya duit, dari rezeki yang halal bangun masjid. Dia belajar caranya sholat gimana, baca Fatihah gimana, rukun-rukunnya sholat bagaimana. Walhasil, semua orang sepakat jenengan aja jadi imam. Yang lain nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang nggak tatuan bisa jadi imam, ya lebih baik dia. Nah, adapun cara menstabilkan iman, ifakun minal imani fi mazidi wa fi sofa'il qalbi dadati bika surati sholati wa fa'ati wa darmali nafsi syahwat. Jadilah kita ini, kata Syekh Ahmad bin Rusal dalam kitabnya Zubat,
Fakun minal iman di masjid. Jadilah kita ini orang yang punya iman, bukan hanya stabil. Selalu ada peningkatan. Fakun minal imani fi masjid wa fi safa'il qalbi la tajdid. Dan iman yang ada dalam sanubari kita itu selalu diperbaharui. Anyar terus. Grace terus, update terus. Dengan apa? Bikasratis sholati wa ta'at. Dengan yang pertama, memperbanyak sholat dan ketaatan. Ya, banyak ibadah. Iman itu naik turun, fluktuatif. Bisa naik kalau dengan taat, bisa turun kalau sedang maksiat. Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi syahwat. Dan meninggalkan apa yang nafsunya kita cocok dengan sesuatu tersebut. Banyak makan, banyak tidur, banyak minum. Ya, ini sesuatu yang cocok nafsunya kita jauhi. Walaupun nggak haram. Apakah banyak tidur haram? Apakah banyak tidur, banyak makan, banyak minum itu haram? Cuma kalau kepingin iman itu bukan yang stabil, naik terus, naik terus, naik terus. Semakin iman dia semakin besar potensi dia untuk masuk surga. Ya, jauhi apa yang halal. Ya, jauhi apa yang halal dan berlebihan. Halal berlebihan, akan minum tidur halal, tapi lebih berlebihan, jauhi. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Itu binatang, hewan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ibadah. Penganggur. Bukan nganggur, ibadah. Ibadah itulah yang bisa mengangkat imannya kita. Dua hal ini. Apalagi yang haram. Kalau yang haram malah bisa membuat iman kita merosot. Ya, butuh istiqomahan. Dalam hal itu butuh istiqomahan. Allah alam, bisa mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahirul batinan, fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina mahal kutri wa dzakar. Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa khilla atfiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal kullu waqti an rabbana kulla dun qabla an ta'tiyana rusulan man waghfir wastur anta akramu man sadar wa salatullahi takhshal mustafa madilal haqqi da'ana wal wafa bi kitab fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil hurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. الحمد لله.